Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kepada saudara semua di dalam kesejahteraan hidup memerlukan suatu perjuangan. Semoga dalam perjuangan itu kita mendapatkan keberkahan, kejayaan dalam masa depan yang akan kita jalani. Amin amin ya robbal alamin. Kepada saudara semua dimanapun berada, di dalam pertemuan kali ini antara mimpi dan di dalam alam bawah sadar kita itu saling berkesinambungan satu sama lainnya, dan hal ini mutlak terjadi kepada setiap manusia tanpa kita sadari. Seperti halnya daya energi yang tidak bisa dilihat oleh secara kasat mata, mempunyai unsur yang akan masuk ke dalam jiwa raga sukma seseorang. Daya energi ini memang tidak kelihatan, tapi sangat bisa dirasakan oleh seseorang yang sudah mumpuni di dalam bidangnya. Nah, di sini untuk membuka gerbang dan membuka kunci itu memerlukan suatu keilmuan yang mana dapat saudara hafalkan. Yang artinya energi ini berbentuk abstrak atau universal, ya, yang akan berupa sebuah makhluk hidup ataupun secara terkenalnya yaitu khodam ataupun penunggu suatu keilmuan atau suatu benda, barang-barang yang kita anggap luar biasa atau kita anggap keramat. Nah, kita bisa membuka pintu gerbang di alam semesta tersebut dengan energi yang kita miliki, dengan menyalurkan ke dalam benda-benda itu agar bisa hidup dan bisa bekerja sama dengan kita semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuka gerbang energi yang ada di dalam suatu benda atau khodam, maka saudara siapkanlah satu buhur, dan sejenis buhur itu bisa borongan, ya, atau buhur Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Apabila saudara kesulitan dalam mencari buhur tersebut, maka kita bisa memakai minyak wangi-wangian, yang mana seperti minyak wangi kasturi, minyak misik, minyak za'faron, dan sejenisnya tanpa alkohol. Ya, ini bertujuan untuk mengharumkan sebuah ruangan di dalam kamar kita dan tidak bertujuan apa-apa, untuk menambah sensasi dalam ritual seseorang mendayakan energi yang mati menjadi hidup. Setelah kita menyiapkan benda tersebut, nah, untuk menggunakan kita tinggal mengingatkan saja, kita tinggal membaca saja ayat tersebut, lalu kita niatkan bertujuan untuk membangkitkan energi yang mati menjadi energi hidup. Seperti halnya kita menginginkan suatu rumah kita agar aman, suatu usaha kita agar aman dan laris dan sejenisnya, maka kita bisa menggunakan garam krosok atau garam dapur, atau bisa menggunakan dengan gula pasir, serta bisa menggunakan tanah ataupun pasir yang ada di dalam usaha kita atau sekitar halaman rumah kita. Lalu setelah itu bacalah ayat tersebut sebanyak 33 kali. Lebih bagusnya itu dibaca malam hari, ya, agar suasana lebih terkonsentrasi dan lebih khusyuk. Saat membacanya dalam keadaan suci lebih dahulu itu lebih bagus, agar energi di dalam batin kita murni dan suci dan bersih. Dan amalannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada say'an ayaqulalahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwati bihaqqi Qur'anil azim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada say'an ayaqulalahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwati bihaqqi Qur'anil azim ya Allah. Bila kita melafalkan ayat tersebut sebanyak 33 kali, hadapkan di depan kita sebuah pasir atau sebuah gula pasir ataupun tanah yang ada di halaman rumah kita
atau tempat usaha kita ataupun yang saudara butuhkan di lokasi tersebut. Cukup diambil saja, lalu masukkan di dalam wadah dan diritualkan malam harinya. Saudara tidak perlu langsung terjun ke lokasi. Nah, apa sih manfaat daya energi ayat tersebut? Daya energi yang tanah kita sebelumnya mati, pasir yang sebelumnya tidak hidup, garam yang sebenarnya tidak bisa apa-apa, bila kita hidupkan energinya di dalam energi yang mati menjadi hidup, semacam khodam, akan menjadikan dan menghasilkan suatu daya perekat atau daya pemagaran yang luar biasa. Tergantung hajat kita, untuk apakah niat kita. Contohnya, setelah saudara membaca ayat tersebut, lalu kita lafadzkan, "Ya Allah, atas izin dan ridho panjenengan, semoga tanah, rumah, tempat usaha," sebutkan satu persatu tempat apa yang saudara berikan energi hidup tersebut. Contoh, bila saudara mempunyai tempat usaha, sebutkan tempat usaha saudara, sebutkan apa nama usaha saudara. Setelah hal itu disebutkan, lalu setelah membaca ayat itu sebanyak 33 kali dan oleskan ke minyak yang sudah kita siapkan. Nah, alangkah baiknya kita asapi dengan buhur. Bila tidak ada buhur, tidak masalah. Kita cukup menggunakan minyak wangi saja, agar daya perekat energi ini semakin mempunyai sensasi yang luar biasa. Setelah hal ini kita lakukan, maka kita merujuk pada malam harinya. Setelah selesai dilakukan, taburkan ke tempat area tersebut, yang mana untuk mendayagunakan energi yang mati menjadi hidup, yang akan menghasilkan kehidupan yang berkesinambungan, yang berimbang di semesta raya tempat saudara alami atau tempat saudara diami, baik usaha, rumah, dan sejenisnya. Dan insya Allah dengan melakukan pendayagunaan energi yang mati ini menjadi hidup, akan saling berkontribusi satu sama lainnya. Dengan pengetahuan ini, insya Allah saudara bisa mendayagunakan energi apapun yang mati, benda apapun yang mati menjadi hidup dan berenergi, mempunyai rongga-rongga alam semesta raya, sehingga pada akhirnya akan berkesinambungan dengan energi batin kita, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, akhirnya terjadi keseimbangan dan akan membuat sejahtera dalam kehidupan kita. Semoga keilmuan ini bermanfaat bagi kita semua dimanapun saudara berada. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.